Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francis Koni, saya dari PT IKA ingin menjelaskan soal dari 3 profesi. Pertama, jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jawabannya adalah, menurut saya, tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk memberikan layanan, meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas agar kualitas belajar siswa di kelas juga meningkat, membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan untuk membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid. Hal yang kedua adalah jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jawabannya 2. Menurut Model Pidata 1997-3, pada hakikatnya pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia dan membudayakan manusia. Sementara itu menurut Salam 2025, pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku, sebab pendidikan itu menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Pendidikan menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dalam dengan hakikat berpendidikan tersebut dinyatakan oleh Raka Jonis sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. 2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 3. Merupakan pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. 4. Pendidikan berlangsung seumur hidup. 5. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian, intelektual, nilai-nilai atau norma-norma dan etika yang terjadi selama hidup manusia, yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia tersebut agar dapat menghadapi segala masalah atau tantangan lingkungan global yang akan dihadapi dengan hidupnya melalui pemikirannya yang intelek. Pendidikan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, karena dengan pendidikan seorang guru manusia mampu mendapat posisinya dalam masyarakat dan meningkatkan derajatnya untuk kesejahteraan hidupnya. Soal yang ketiga, jelaskan pertanyaan berikut ini. A. Apakah yang dimaksud dengan kode etika profesi? B. Siapa dan bagaimana menetapkannya? C. Apa tujuan kode etik profesi ditetapkannya? Jawaban dari nomor 3. A. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya dan masyarakat. B. Guru, masyarakat, dan semua orang yang bekerja sebagai profesi apa saja. C. Untuk
C1 untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjaring erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri. Soal yang keempat adalah berikan uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik profesi berikut. A. Pedoman bagi setiap anggota profesi. B. Saran kontrol sosial. C. Mencegah campur tangan pihak luar. Jawaban nomor 4 adalah A. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. C. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja karangan sosial. C. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh dicampuri pelaksanaan profesi lain. Instansi atau perusahaan. Soal yang kelima, menurut pendapat Anda, mengapa seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru? Jelaskan. Jawaban yang kelima, karena untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan materi ajar, substansi dan metode pembelajaran setiap guru. Hasil uji kompetensi ini yang menentukan apakah seorang guru masih di dalam kategori layak mengajar atau belum layak mengajar. Selanjutnya, guru yang dikategorikan belum layak mengajar harus diberi pelatihan pendalaman materi. Uji kompetensi guru merupakan tes yang mengukur penguasaan materi ajar dan metode pembelajaran pada mata pelajaran di jenjang pendidikan tertentu dan merupakan persyaratan minimal seorang guru untuk dapat mengajar. Pengembangan tes mengacu pada standar kompetensi guru yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Terima kasih. Itulah
soal dan jawaban dari saya. Mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.